Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang program yang telah kami buat, yaitu Prim Algorithm Program. Kelompok kami beranggotakan Nasinario dengan NIM 2008869, Raja Wiguna dengan NIM 2005548, Nur Aidil dengan NIM 2007868, Askariski dengan NIM 2002906, saya sendiri Ilham Fikri Mulyana dengan NIM 2005759, dan Muhammad Fajar dengan NIM 2008728. Nah, yang pertama adalah latar belakang dan ide dari pembuatan Prim Algorithm Program. Dalam Prim Algorithm Program ini memiliki keterkaitan dengan bidang keilmuan matematika yang membahas tentang graf, terutama yang memiliki fokus utama pada pembahasan minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah salah satu kasus dalam pemrograman matematika yang mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sistem sarana transportasi dan routing pada jaringan komputer. Namun, belum banyak yang mengetahui perihal metode minimum spanning tree ini. Algoritma prim merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan minimum spanning tree. Hasil akhir dari pembuatan program dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan minimum spanning tree, baik dalam dunia komputer maupun pada kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa itu minimum spanning tree menurut teorinya? Minimum spanning tree atau pohon rentang minimum merupakan pohon rentang yang memiliki nilai paling minimum di antara pohon rentang lainnya. Yang mana suatu pohon rentang atau spanning tree terdiri dari semua nodes pada suatu graf dan beberapa edge atau sisi yang menghubungkan setiap nodes. Spanning tree merupakan graf terhubung yang diperoleh dari pemutusan sirkuit pada suatu graf. Nah, di mana graf tersebut merupakan graf tidak berarah atau undirected weighted graph. Bobot spanning tree adalah penjumlahan dari bobot edge, sehingga bobot minimum spanning tree merupakan spanning tree yang memiliki bobot paling minimum di antara spanning tree lainnya. Nah, dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan gambar minimum spanning tree pada suatu graf, di mana terdiri dari semua nodes pada suatu graf yang ditandai dengan angka 1 sampai 6 yang dilingkari, dan beberapa edge atau sisi yang merepresentasikan nilai bobotnya yang berada di antara setiap nodes tersebut. Nah, pada gambar tersebut, bobot dari minimum spanning tree adalah 22, yang mana didapat dari penjumlahan seluruh nilai bobot pada minimum spanning tree tersebut. Nah, jadi kita dapat jumlahkan langsung 2 tambah 3 tambah 9 tambah 5 tambah 3, maka didapat hasil 22 sebagai bobot minimum pada minimum spanning tree tersebut. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk Kang Ilham. Jadi yang selanjutnya ada manfaat MST atau minimum spanning tree dalam kehidupan sehari-hari. MST atau minimum spanning tree merupakan teori yang sangat bermanfaat untuk membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sistem sarana transportasi. Dan yang kedua ada routing pada jaringan komputer. Yang ketiga, optimasi dalam membangun jalan raya dan rel kereta api. Dan yang keempat, MST juga bermanfaat untuk bisa digunakan desain jaringan komunikasi. Yang selanjutnya ada penjelasan algoritma prim. Jadi, algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum dari sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Hasil minimum spanning tree dari algoritma prim akan menghasilkan bobot minimal dari sebuah graf. Dan perlu diingat bahwa pada pohon merentang tidak terdapat sirkuit dan looping. Yang selanjutnya, jadi dalam pemahaman algoritma prim kita harus mengetahui mengenai sifat-sifat dari pohon. Pohon adalah graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, untuk contohnya ada seperti pada gambar berikut.
Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu adalah pohon, sedangkan nomor 3 dan 4 bukan pohon. Kenapa? Jadi nomor 1 itu tidak mengandung sirkuit, sama seperti nomor 2 juga tidak mengandung sirkuit. Sedangkan yang ketiga kenapa disebut bukan pohon? Karena gambar yang nomor 3 terdapat sirkuit, sama seperti nomor 4. Grafnya tidak terhubung satu sama lain. Jadi kesimpulannya, nomor 1, 2 adalah pohon, sedangkan yang 3 dan 4 bukan pohon. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah algoritma prim. Langkah yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, lalu masukkan ke dalam T. Langkah yang kedua, pilih sisi UP yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi UP tidak membentuk sirkuit di TA yang dimasukkan ke UP ke dalam T. Dan langkah yang ketiga atau yang terakhir, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurangi 2 kali. Nah, yang selanjutnya ada bagian demonstrasi yang akan dijelaskan oleh Kang Radya. Baik, silahkan Kang Radya. Jadi ini adalah sebuah demo aplikasinya, yaitu di mana dapat menyelesaikan suatu contoh soal ya. Di satu soal disini tentukan pohon jumlah minimal dan bobotnya menggunakan algoritma prim mulai dari titik A pada graf. Jadi karena di sini titiknya 5, jadi kita masukkan 5. Kalau di sini ada tulis 1 ke 2, 1 ke 2 itu maksudnya ke A ke B, berarti bobotnya itu 3. 1 ke 3, ke 1 ke C berarti 5. Keempatnya 4. Kelimanya karena nggak nyambung jadi 0 ya. A ke E nya nggak nyambung. Lalu 2 nya B ke C nya 6. 2 keempatnya sama kayak tadi 1 ke 5 nggak nyambung jadi 0. 25 3 3 ke 4 2 3 ke 5 1 4 ke 5 3. Lalu kita masukin awalnya itu kemana? Karena di sini awalnya pada titik A, berarti kita pilih titik yang A nya. Dan ya, sudah selesai. Jadi kita akan diberikan beberapa jalan yang istilahnya paling pendeknya, paling cepatnya. Jadi totalnya ada 9 juga dikasih tahu. Dan kita apakah kalian mengulang atau tidaknya itu terserah kalian ya. Jadi kalau kita mengulang bakal kembali lagi. Kita coba lagi. Oh salah, sorry. Kita asal aja ya. Kita pilih, dah akan berbeda ya. Jadi itu aja kalau mengulang akan mengulang kembali, dan jika kalau kita pilihkan selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ratya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut source code dari algoritma prim ini bersama Dustin Aryo. Di sini, yang pertama-tama kita lihat ada fungsi main. Di fungsi main ini, kita akan tampilkan fungsi header, yang dimana akan secara otomatis terlihat di tampilan di atas. Seperti yang terlihat di tampilan. Yang akan kembali ke fungsi utamanya. Kemudian, kita masukkan jumlah vertex yang kita butuhkan, yang nantinya akan ditampung ke dalam variabel vertex yang telah dideklarasikan di atas. Kemudian variabel vertex ini kita kirim ke fungsi prim sebagai parameternya. Di dalam fungsi prim, langkah awal yang kita lakukan ialah interpretasikan graf ke dalam bentuk matriks, yang dimana bentuknya array 2 dimensi. Kemudian kita deklarasikan variabel yang kita butuhkan, termasuk variabel array-nya. Pada variabel array titik, kita deklarasikan memiliki baris dan kolom sesuai jumlah vertex yang kita masukkan tadi. Seperti yang terlihat dalam tabel. Dalam variabel array 2 dimensi ini kita ibaratkan sisi A
sisi B. Kemudian deklarasikan area satu dimensinya. Selanjutnya ada integer uji, yang dimana variabel uji ini kita ibaratkan vertex A, B, CD-nya. Kemudian langkah selanjutnya, di sini ada fungsi perulangan seperti yang tertera dalam codingan. Kemudian ada titik I, J sama dengan 0. Nah, jika I dan J, maka titik dengan indeks I dan J sama dengan 0. Kenapa? Kita memasukkan ini agar tidak terjadi adanya looping. Seperti tabel di sebelah kanan, kita memasukkan 0, 0, 0 agar tidak terjadinya looping. Nah, kemudian kemana kita akan masukkan nilainya? Kita akan masukkan nilai bobot ke dalam kotak kuningnya saja. Karena nanti di dalam program akan sama nilainya di dalam titik 1,2. Jika kita memasukkan nilai 3, akan tercermin pada 2,1. Karena sisi A, B sama dengan sisi B, A. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan vertex awal yang akan kita pilih, di mana nantinya akan ditampung dalam variabel awal yang telah dideklarasikan di atas ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan mendeklarasikan beberapa variabel yang nantinya akan kita butuhkan. Di sini kita mendeklarasikan bobot sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya, untuk setiap variabel uji dari indeks 1 sampai dengan 5, kita akan memasukkan nilai 999 semuanya. Nah, seperti yang lihat dalam tabel. Nah, langkah selanjutnya, uji awal sama dengan awal. Artinya, uji dari indeks awal sama dengan awal. Kan tadi dalam demonstrasi kita input awalnya itu sama dengan 1 ya. Berarti uji indeks ke-1 sama dengan 1. Nah, yang tadinya di sini yang indeks ke-1-nya bernilai 999, kita berubahnya menjadi 1 ya, teman-teman. Sedangkan yang lainnya masih tetap. Kemudian di sini kita mendeklarasikan juga bahwa nilai min ini sama dengan 999. Nah, kemudian ada pengkondisian jika uji dengan indeks ke I sama dengan I, maka akan bersifat true. Nah, coba kita baca pelan-pelan ya, teman-teman. Misalkan uji I-nya kan sama dengan 1. Uji dengan indeks ke 1 sama dengan 1. Apakah ini bersifat true atau false? Nah, kita lihat pada tabel. Indeks ke 1 ini bernilai 1. Nah, maka pengkondisian ini bersifat true ya, teman-teman. Nah, coba kita misalkan I sama dengan 2. Misalkan uji indeks kedua sama dengan 2. Apakah ini bersifat false atau true? Kita lihat dalam tabel bahwa indeks kedua ini masih bernilai 999 ya, teman-teman. Maka pengkondisi ini akan bersifat false. Nah, kita kembali lagi ke perulangan I sama dengan 1. Maka ini akan bersifat true. Nah, untuk langkah selanjutnya ada pengkondisian lagi bahwa titik I, J kurang dari minimal dan titik I, J tidak sama dengan 0, akan bersifat true ya, teman-teman. Nah, coba kita baca pelan-pelan. Tadi kan titik I sama dengan 1, J-nya 1, berarti titik 1,1 kurang dari minimal. Tadi minnya 999 dan titik I, J-nya tidak sama dengan 1,1-nya tidak sama dengan 0. Coba kita lihat dalam tabel sini. Titik 1,1 kurang dari min, betul ya. Dan titik 1,1 tidak sama dengan 0. Berarti pengkondisian ini bersifat false ya, teman-teman, karena 1,1 ini memiliki nilai 0. Nah, lanjut ke perulangan J sama dengan 2. Berarti titik 1,2 kurang dari min dan titik 1,2 tidak sama dengan 0. Apakah bersifat true atau false? Nah, coba kita lihat dalam tabel. Dalam tadi kan kita inputnya 1,2-nya kan 3 ya. Nah, ini 3 kurang dari 999, betul ya. Dan titik I dan titik 1,2 ini tidak sama dengan 0. Berarti ini bersifat true. Nah, maka nantinya si min ini akan berubah menjadi 3 ya, teman-teman. Menjadi 3. Karena di sini min sama dengan titik 1,2.
di mana kemudian A sama dengan I, A-nya berarti 1, B-nya sama dengan 2, di mana J-nya sama dengan 2, oke. Nah, kemudian di sini juga kita buat si titik A, B-nya menjadi 0, dan titik B, A-nya menjadi 0 ya teman-teman. Nah, ini yang tadinya kita 3 ini kita bikin 0 ya teman-teman. Kenapa? Agar sekali lagi tidak terjadinya looping. Karena dalam pohon rentang minimum itu tidak boleh adanya looping ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada perulangan. Ini berfungsi untuk agar tidak mengandung sirkuit. Nah, apabila ujinya dapat dibaca ya teman-teman. Nah, apabila mengandung sirkuit, maka sama plus. Nah, di sini ada perulangan. Di sini ada perulangan yang berfungsi agar tidak mengandung sirkuitnya. Nah, di sini ada perulangan yang berfungsi agar sebuah pohon rentang minimum ini tidak mengandung sirkuit. Di mana apabila jika uji I, indeks ke I sama dengan B, maka sama plus yang dimananya nantinya di sini nggak akan diproses ya kan, karena samanya sudah tidak sama dengan 0 lagi. Nah, jika sama dengan 0, maka nantinya akan menampilkan bobot pada sisi A, B, dan bobot plus sama dengan min. Nah, berarti bobotnya sudah berubah menjadi 3 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada uji dengan indeks B sama dengan B. Kan tadi B-nya sama dengan 2 ya, teman-teman. Berarti indeks kedua ini uji dengan indeks kedua sama dengan 2. Nah, kita berubah indeks kedua menjadi nilainya 2 gitu. Sedangkan yang lainnya masih tetap. Nah, ini nantinya akan berulang lagi di sini ya, teman-teman. Akan diproses. Dan hasil akhirnya akan menampilkan total bobot dari pohon rentang minimum ini. Nah, kemudian keluar dari fungsi prim dan lanjut ke fungsi utama, yaitu kemudian akan menampilkan ingin mengulang. Nah, jika iya akan kembali ke go to mulai itu. Jika tidak, program akan selesai. Nah, mungkin cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.